saudaraku sekalian, apa yang Tuhan mau pesankan kepada kita? Bagian kita adalah hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Nanti Tuhan akan lakukan bagiannya. Saudara, Tuhan akan lakukan, Tuhan akan pulihkan kita asal kita datang kepada Tuhan dengan kerinduan, dengan kelaparan, kehausan akan Tuhan. Coba kita lihat Matius 5. Apa kata firman Tuhan? Haleluya. Saya sangat diberkati loh kalau tradisi itu doa loh. Dia punya iman nanti satu hari nanti akan banyak orang datang ke tempat ini memuji dan menyembah Tuhan. Benar nggak? Dia juga berdoa untuk anak-anak muda, ya, semuanya datang kepada Tuhan. Amin. Ya, itu harus diingat Adus itu. Ya, makanya nanti bawa anak-anak muda ke sini ya, Dus. Daniel juga. Amin. Kita dipulihkan Tuhan supaya banyak orang dipulihkan. Si Anu juga, siapa namanya? Tina, ya. Ya, jangan hanya main game aja Tina. Amin. Bawa jiwa kepada Tuhan. Amin. Yang SMP, yang SMA. Nanti kalau udah nanti Daniel akan mimpin pemuda di sini. Haleluya. Amin. Menyerahkan dirinya untuk dipulihkan Tuhan. Ya. Nanti dia akan melayani Tuhan. Jangan ikuti kehidupan saya yang lama, nanti jangan berkata begitu. Datanglah kepada Yesus. Begitu, amin. Amin. Kita percaya karena Tuhan yang memulihkan. Nah, Matius 5 ayat 6 kita baca sama-sama. Sudah dapat katakan amin? Amin. Matius 5 ayat 6. Apa firman Tuhan bilang? 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudaraku, Tuhan Yesus bilang begitu loh. Ya, berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi ada kepastian kalau kita lapar dan haus akan kebenaran, akan dipuaskan. Firman Tuhan bilang. Nih, saudara, kalau namanya lapar dan haus itu, nih perhatikan baik-baik, tidak akan membuat diri kita tenang. Pernah kelaparan nggak? Pernah haus nggak? Aduh, gelisah kan? Kue dan ya kan seperti ini. Kalau orang kehausan itu, aduh, saudara, apapun nih, kalau orang sedang kelaparan, kehausan, walaupun ada uang di kantongnya, ya kan? Ada emas di kantongnya, kalau hausnya nggak terpenuhi, nggak ada gunanya. Benar nggak? Kalau nggak ada makanan, biarpun dia banyak uang, biarpun dia banyak melimpah harta, kalau nggak ada makanan itu nggak ada guna. Masa orang mau makan emas, makan uang? Benar nggak? Dia harus terpuaskan, harus terpenuhi rasa lapar dan hausnya. Harus terpenuhi. Kalau nggak dia bisa mati. Nah, satu ketika ada firman Tuhan menceritakan, Alkitab mencatat, ya, waktu Nabi Elisa, ini di 2 Raja-Raja 6, waktu bangsa Israel di Samaria, ya, dikepung oleh Raja Aram, oleh kerajaan Aram, dikepung, ya, lama-lama mereka kelaparan, karena dikepung, nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Harga satu kepala keledai katanya. Satu kepala keledai 80 sikal. Itu uang perak. Ya, saking kelaparannya orang Israel itu sampai tai merpati pun dimakan. Tai burung, tahu kan burung merpati? Tahu. Iya kan? Kilo burung darah putih. Nah, wujud ya? Iya kan? Nah, seperempat apa namanya, tebat atau apa ya hitungannya, pokoknya hitungannya itu jadi setengah liter kalau saya tidak salah, setengah liter itu 5 sikal perak. Coba bayangkan, tahi merpati, coba, saking kelaparannya. Dan apa yang terjadi karena saking kelaparan terus menerus, nih, seorang wanita datang kepada Raja Israel, Ahab waktu itu, ya, dia datang bilang begini,
Ya Raja Israel, kira-kira beginilah ceritanya ya. Tolong saya, ini memang kisah begitu, memang terjadi. Waktu mereka dikepung oleh bangsa Aram, dia bilang, aku minta pembelaan daripada engkau Raja, kira-kira seperti itu. Aku sudah bersepakat sama temanku, hari ini kita potong anak laki-laki saya, kita potong anak laki-lakimu katanya, untuk kita makan. Saking kelaparannya, coba bayangkan. Saking kelaparannya, nanti bacalah di 2 Raja-Raja 6 ya. Samaria dikepung oleh bangsa Aram, oleh Ben-Hadad waktu itu, nama raja. Anak saya sudah dimakan. Kami berjanji hari ini kita makan anak laki-laki saya. Dia berjanji besoknya lagi anaknya akan kami makan. Setelah anak saya dimakan ya Raja, dia nggak mau kasih anaknya untuk kami makan. Kira-kira begitu. Saking kelaparannya, rajanya mengoyakkan bajunya, ya, malah mempersalahkan Elisa, Nabi Allah itu. Itulah akibat kelaparan, saudaraku sekalian. Orang kalau kelaparan, kalau kehausan, bisa tidak berpikiran jernih. Pikirannya bisa rusak. Iya kan? Kalau rasa lapar, rasa haus itu tidak terpenuhi, saudara perhatikan baik-baik. Orang bisa tidak berpikiran waras. Tetapi kalau kita lapar dan haus akan kebenaran, oh Tuhan senang. Amin. Kalau kita lapar dan haus akan kebenaran, ya Tuhan sangat senang. Itulah makanya Tuhan bilang, berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kalau kita lapar dan haus akan kebenaran, kita pasti akan dipuaskan, firman Tuhan bilang. Dan kita menjadi orang yang berbahagia. Itu makanya kita harus punya sikap hati. Lapar dan haus akan kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah firman Allah. Kebenaran adalah Allah itu sendiri. Kebenaran itu adalah Roh Kudus. Amin. Amin. Laparlah, hauslah akan firman Tuhan. Laparlah apa yang dikatakan Tuhan, untuk kita hidup di dalamnya. Lapar dan hauslah. Saudara, kalau saudara lapar dan haus akan firman Tuhan, saudara tidak akan bisa tinggal diam sampai saudara melaksanakan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin, saudaraku. Lapar dan hauslah sampai janji Tuhan nanti digenapi. Itulah namanya dipuaskan. Luar biasa. Tuhan memuaskan aku, dahagaku. Aku dulu ingin diberkati ketika aku datang kepada Tuhan, kepada kebenaran itu. Sekarang aku diberkati. Sekarang aku siap menjadi berkat. Amin. Itu pasti terjadi. Amin, saudaraku. Laparlah, ambil sikap hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Mulai hari ini. Biarlah itu menjadi dasar kehidupan kita. Kita hari lepas hari tidak berpuas diri. Tahu nggak orang berpuas diri? Ya, jadi berangai dia usah terlalu jangan terlalu kayak orang alim lah. Kita ikut Tuhan itu biasa-biasa saja. Nah, itu orang namanya berpuas diri. Tetapi Tuhan mau supaya kita setiap hari, setiap waktu lapar dan haus akan kebenaran, karena Tuhan rindu memuaskan kita. Amin, saudaraku. Nah, begitu juga rindulah akan Tuhan, akan Roh Kudus. Nih, coba kita lihat yuk. Nih. Siapa itu kebenaran? Firman Tuhan dan Allah itu sendiri. Coba Yohanes 16. Saya rindu semuanya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Yohanes 16, karena Tuhan itu sendiri yang akan mengubah hidup kita. Roh Kudus sendiri yang akan memuaskan kita dan mengubahkan
memuaskan kita. Dia akan mengubahkan hidup kita. Yohanes 16 ayat 12 dan 13 kita baca sama-sama. Sudah dapat katakan amin? Belum dapat? Atau saya bacakan untuk kita semua. Yohanes 16 mulai ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran. Ini berbicara tentang Roh Kudus, tentang Allah sendiri, Roh kebenaran. Ya, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang dengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Roh kebenaran. Itu makanya, saudara ingat gak Tuhan Yesus mengatakan dirinya siapa? Jalan Di Yohanes 14 ayat 16, Yohanes 14 ayat 6 apa firman Tuhan bilang? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu makanya Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan Yesus sendiri. Amin, saudaraku. Makanya hauslah akan Tuhan Yesus, hauslah akan Roh Kudus, karena Dia adalah kebenaran. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Itu sebabnya Tuhan akan puaskan kita. Amin. Tuhan akan puaskan kita. Itu makanya nantikanlah. Itu makanya Tuhan bilang, nantikan janji Bapa, nantikan janji Bapa, supaya kita dipenuhi, supaya kita dipuaskannya, supaya kita ditenggelamkannya dalam air kehidupan, dalam Roh Kudus itu sendiri. Amin, saudaraku. Coba kita lihat yuk. Ya, saya sebentar saja. Kisah para Rasul, coba lihat. Kisah para Rasul 1. Nah, haleluya. Rindukan Tuhan lebih dalam lagi, amin. Amin. Nanti malam-malam doa di rumah masing-masing saudaraku sekalian. Bilang, Tuhan, aku rindu Engkau Tuhan, aku lapar dan haus akan Engkau. Ya, penuhi aku Tuhan, puaskan aku Tuhan, ubahkan aku Tuhan. Itu. Amin, saudaraku. Nah, Kisah para Rasul 1, ya, ayat 4 dan 5. Ya, Kisah para Rasul 1 ayat 4 dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ apa? Menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Nah, firman Tuhan bilang, nantikan janji Bapa. Orang yang menanti-nantikan itu sama seperti orang yang haus. Wah, orang yang rindu, orang yang lapar, orang yang haus akan firman Tuhan, akan perkataan Tuhan, akan janji Tuhan. Amin, saudaraku. Nantikan dengan doa. Ketika Tuhan bilang begitu, nantikan janji Bapa, mereka berdoa dengan tekun bersama-sama sehati. Itu makanya minta sama Tuhan, minta itu sama Tuhan, karena janjinya itu adalah kebenaran. Minta hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, hidup kita tidak akan sama lagi. Yang percaya katakan amin. 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 Kita akan berjalan dalam puasa. Kita akan berjalan dalam kemenangan, karena Tuhan berikan kuasa untuk menang. Amin. Menang dari apa? Menang dari kemiskinan, menang dari kebodohan, menang dari tipu daya roh jahat, menang dari kutuk. Amin, saudaraku. Iya. Kita akan dipulihkan Tuhan, dilepaskan Tuhan. Hari lepas hari Tuhan mengajar kita, Roh Kudus mengajar kita akan kebenaran. Dia menuntun kita. Itulah Tuhan itu sendiri, itulah Roh Kudus.
Dia membuat kita mengerti akan kebenaran dan kita melakukannya. Diberikannya kuasa untuk menjadi saksinya. Nah, coba lihat ayat 8, firman Tuhan bilang apa? Kita menaruh 1 ayat 8 tadi apa? Kita baca sama-sama, udah dapat? 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang percaya katakan amin. Laparlah dan hauslah akan kebenaran. Itulah kebenaran itu, bahwa Roh Kudus adalah kebenaran. Amin. Laparlah dan hauslah akan Dia, sehingga kita dipenuhi dengan kuasa. Kita menjadi saksi Tuhan. Hidup kita tidak akan menjadi sama lagi. Amin, saudaraku. Hidup kita akan diubahkan. Hati kita akan dipulihkan. Hari lepas hari kita semakin mengenal Tuhan. Rindukanlah Tuhan. Laparlah dan hauslah akan Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kenapa orang biasa-biasa saja hidupnya? Nih, saya nggak mau lagi biasa-biasa hidup saya. Saya harus bertumbuh terus dalam iman kepada Tuhan, dalam kuasa Roh Kudus. Saya mau terus bertumbuh. Kenapa orang biasa-biasa dalam hidupnya? Karena dia nggak lapar lagi, nggak haus lagi akan Tuhan. Dia nggak lapar dan nggak haus akan kebenaran. Kenapa orang biasa-biasa saja hidupnya? Ya, kenapa? Hidupnya begitu-begitu saja. Karena dia tidak mau lagi rindu akan Tuhan. Nah, mari kita bersama-sama, saudara sekalian, hari lepas hari kita merindukan Tuhan. Kita lapar dan haus akan Tuhan. Amin. Jangan biarkan diri kita terlena dengan dunia ini. Jangan biarkan diri kita terlena dengan seperti orang lain. Tetapi kita mulai membangun diri kita, memiliki sikap hati yang lapar dan haus akan Tuhan, akan kebenaran, akan firman-Nya, akan janjinya. Janjinya pasti digenapi. Amin. Bagian kita adalah hiduplah dalam kebenaran. Rindukan kebenaran, karena itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mau kita berbahagia. Itu perhatikan baik-baik. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran, dia dipuaskan Tuhan. Hidupnya pasti berbahagia. Ya. Sebesar apapun Pak Tada membangun rumahnya, ya. Semoga apapun, sebesar istana apapun, ya dah. Kalau nggak lapar dan haus akan Tuhan lagi, wow, tidak akan berbahagia. Makanya kita harus terus mempunyai sikap hati yang lapar dan haus akan kebenaran, akan Tuhan. Hidup kita hari lepas hari dipuaskan. Ya, tidak pernah mau puas begitu saja, tidak mau cukup. Hari lepas hari semakin dipuaskan. Amin, saudaraku. Amin. Kerinduan saya semakin mengerti, ya Tuhan, aku mau lapar dan haus melihat kemuliaan Tuhan. Ya, melihat kuasa nama-Mu, aku mau lapar dan haus. Karena itu adalah kebenaran, karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Benar nggak? Tuhan, aku mau lihat orang-orang lain bertobat, aku mau melihat orang diselamatkan. Karena itu adalah kebenaran, karena itu adalah keinginan hati Tuhan. Hauslah akan hal yang seperti itu, amin. Amin, saudaraku. Tuhan, aku haus untuk menuai jiwa-jiwa. Karena itu isi hati Tuhan. Aku haus Tuhan, aku mau bersaksi Tuhan. Tolong aku Tuhan. Amin. Hauslah akan kebenaran, maka kita akan dipuaskan. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ingat pulang dari tempat ini, ya. Amun anda batiru, elak langsung batiru. Amin. Laku doa hello.
ya, baca akan firman Tuhan, baca akan Alkitab teh, amin. Ya, misek akan Tuhan teh, misek. Tuhan, aku berlaut. Kira-kira begitu kan? Haus masalahnya apa? Iya. Haus. Nah, kalian aja nggak tahu apalagi saya. Kalau lapar, berlauk, ya kan? Haus. Dehabelai. Anda mihuk. Ya, bilang sama Tuhan seperti itu. Amin, saudaraku. Tuhan, tolong aku, Tuhan, aku lapar dan haus akan Engkau. Aku akan baca firman-Mu, Tuhan, tolong aku, Tuhan. Itu, amin. Haleluya, Tuhan memberkati. Nah, bangun diri kita, ya, mempunyai sikap hati yang terus lapar dan haus akan Tuhan, akan kebenaran. Kita pasti akan dipuaskan. Nih, kalau kita lapar dan haus untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, Tuhan pasti penuhi kita. Amin, saudaraku. Amin. Minta sama Tuhan, Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus. Baptis aku dengan Roh Kudus-Mu, karena itu firman-Mu, Tuhan, itu perkataan. Amin, saudaraku. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri Bapa ini, Tuhan adalah syukur bagimu. Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah diberitakan. Engkau berfirman, Engkau mengatakan bahwa berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Adakah di antaramu yang rindu akan Tuhan, yang rindu akan kebenaran? Engkau mau memiliki hati yang lapar dan haus akan Tuhan? Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Yo, Tuhan, kami mengangkat tangan kami.